Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Bethel Indonesia Samitono. Walaupun kita masih terbatas di dalam ruang, di dalam kita beribadah, tetapi tidak akan pernah mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Bila kita terus bersyukur kepada Tuhan, sebab cinta Tuhan yang sungguh besar di dalam setiap hidup kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan bersyukur kepada Tuhan saat ini. Kita akan menikmati cintanya yang indah saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk cinta Tuhan yang besar atas setiap kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kasih-Mu sempurna,
kasih Tuhan yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami begitu mencintai Tuhan. Bila saat ini kami bersama-sama sehati, bila saat ini kami bersama-sama dengan kesungguhan hati untuk datang memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya walaupun mungkin keadaan kita saat ini tidak menentu, mungkin ketakutan-ketakutan ada dalam setiap kita, tapi kita memiliki Yesus yang luar biasa dahsyat. Mari kita tetap bersuka cita, menari melompat untuk Raja kita. Dia membebas hidup kita. Haleluya. Dimanapun berada Bapak Ibu, bersuka cita, sebab itu kekuatan kita. Haleluya. Untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus terus membebas kita. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesus terus membebas kita. Haleluya. Haleluya.
pembebas, tebus pembebas, tebus pembebas. Haleluya, bersorak-sorai Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, penebus pembebas kita. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita, akan selalu menolong hidup kita. Mari tetap percaya, tetap mengandalkan musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sebelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Mari setiap kita yang percaya pertolongan Tuhan, pagi hari ini terus meminta Tuhan menolong setiap hidup kita. Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Bersyukur pagi hari ini untuk kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu. Pagi hari ini kami akan bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang boleh membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online hari ini. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan baik bagi kita kalau hari ini walaupun Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, hadir di rumah Bapak Ibu Saudara, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan hadir. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, namun sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya juga mendapat tugas untuk kembali mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti, mentaati protokol kesehatan, karena saat ini masih ada di PPKM diperpanjang sampai tanggal 9. Jadi dimohon seluruh jemaat dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mengingatkan kembali untuk setiap jemaat mentaati 5M. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada 5M, tetap memakai masker Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa biasakan dengan memakai masker untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Kemudian sering-sering mencuci tangan, ya harus selalu diingatkan, dibiasakan untuk Bapak Ibu mencuci tangan sesering mungkin, ya supaya kita juga aman. Kemudian menjaga jarak, ya ketika berkumpul dengan orang lain, ada acara kita menjaga jarak supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19, kemudian kurangi bepergian atau mobilitas, ya supaya kita aman. Bapak Ibu, kalau tidak begitu penting di rumah saja, kemudian menjauhi kerumunan. Apabila ada kerumunan, diusahakan untuk bisa menjauhi supaya kita turut berperan terhadap peraturan pemerintah, usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, sehingga jemaat pun diharapkan turut serta mentaati protokol kesehatan yang ada. Kemudian juga mengingatkan setiap jemaat untuk bisa mengambil kesempatan untuk vaksin. Ya, mungkin memang di beberapa gereja atau sebagian orang ada yang menolak, tapi Gereja Betel Indonesia dari Ketua Sinode menghimbau juga untuk setiap jemaat di Gereja Betel Indonesia untuk ikut mentaati, mensukseskan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Selain 5M adalah dengan vaksin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut ketika ada kesempatan untuk vaksin, dan apabila ada kesempatan itu, ambil kesempatan itu supaya Bapak Ibu Saudara juga aman terhadap penularan COVID-19. Ya, itu tadi sekedar mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online, supaya Bapak Ibu di rumah juga boleh tetap aman, tetap sehat, ya, jaga kesehatan dengan baik.
Nah, untuk firman Tuhan pagi hari ini saya juga akan menyampaikan tentang 3M. Kalau tadi untuk di masa pandemi ada 5M, saya menyampaikan firman Tuhan 3M. Ya. Di masa pandemi di mana banyak orang mengalami khawatir, susah, kesulitan, ada yang harus tidak bekerja atau kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi sebagian orang atau pada umumnya orang mengalami hal ini. Mari kita juga tetap mengikuti firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu 3M tadi. M yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayatnya mungkin minggu depan juga sudah dibahas oleh Ibu Gembala, Ibu Hana Sumestari. Bahkan di bulan-bulan ini ayat ini juga sering dibawakan di khotbah-khotbah. Saya sering mendengarkan khotbah-khotbah yang lain dan ayat ini juga sering dibacakan. Dan hari ini juga kembali saya mengingatkan menyampaikan firman Tuhan ini dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, kalimat yang terakhir, janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Negeri mereka, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi M yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa itu merendahkan diri? Merendahkan diri berarti menghargai Tuhan lebih dari diri kita. Menghargai Tuhan lebih dari yang lain. Menghargai Tuhan lebih dari kekuatan kita. Merendahkan diri artinya mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Merendahkan diri berarti mengakui keberadaan Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Tuhan. Merendahkan diri berarti menjadikan diri kita merasa kurang. Artinya kita merasa mengakui bahwa diri kita itu terbatas, bahwa hidup kita terbatas, kemampuan kita terbatas, keuangan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang kita hadapi dan dihadapi oleh pada umumnya orang di dunia saat ini, itu mengingatkan kita bahwa manusia ini sebenarnya terbatas. Manusia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi pandemi yang ada ini. Pemerintahan kita Indonesia juga sudah berusaha sedemikian rupa sejak munculnya pandemi di akhir tahun 2019. Ya, jadi pandemi ini sudah mulai muncul di akhir tahun 2019. Kemudian pemberlakuan PSBB mulai Maret 2020 dan sampai saat ini kemudian ada istilah-istilah baru, ada PPKM yang diperpanjang. Artinya masalah ini belum selesai. Nah, ini mengingatkan bahwa ternyata manusia itu terbatas. Lalu bagaimana kalau ternyata segala upaya sudah dilakukan, ya, pemerintah sudah sedemikian rupa nih untuk mengatasi ini supaya rakyat Indonesia mengalami pemulihan. Nah, satu hal yang kita ingat karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mengingatkan akan firman Tuhan ini bahwa kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita terbatas dan kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ya, masih ingat mungkin lagu yang sudah sangat lama,
ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Kita mesti mengakui keberadaan Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan. Kita mesti mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Nah, tanda orang yang merendahkan diri adalah berdoa. Ya. Tanda orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah berdoa. Karena ketika seseorang berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa sendiri. Nah, Tuhanlah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, mari terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ya, berdoa untuk pemulihan bangsa ini, berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Ya, terus ini didengungkan mungkin dari minggu ke minggu, selalu diingatkan kepada seluruh jemaat untuk terus tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada satu contoh di 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 26. Ini kisah tentang Hizkia. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ingat ya, bahwa Hizkia ketika dia tidak berterima kasih, tidak mengakui kebaikan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, dia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka, ditimpa persoalan. Tetapi ayat yang ke-26 dikatakan begini, tetapi ia sadar. Ya, Hizkia sadar. Ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ketika Hizkia angkuh dan tidak mengakui kebaikan Tuhan, melupakan segala kebaikan Tuhan yang dialaminya, dia merasa bisa merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang wajar, bukan dari Tuhan. Tetapi ketika dia ditimpa murka oleh Tuhan, dan seluruh, bahkan bukan hanya dia saja, tetapi seluruh Yerusalem ditimpa murka, lalu ia menjadi sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah keadaan yang terjadi saat ini juga menyadarkan kepada kita semua, menyadarkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita turunkan keangkuhan kita. Orang yang angkuh artinya dia tidak mengakui Tuhan, tidak merasa bahwa apa yang dia miliki, yang dia rasakan, dia nikmati berasal dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri. Nah, bagaimana supaya keangkuhan kita itu bisa hilang? Ada lagu zaman dulu dikatakan bahwa di hadapan hadiratmu segala keangkuhanku hilang. Nah,
Bagaimana menghilangkan keangkuhan? Yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita perlu Tuhan, lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, rupanya dampak dari merendahkan diri ini luar biasa. Kita berkata, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk saudara-saudara kita. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin kita memang tidak bisa berkumpul di gereja, ya, tidak bisa berkumpul-kumpul untuk bersekutu, tetapi tidak menghalangi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap harus membangun hubungan dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri kita, memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung selesai. Mari lebih lagi untuk kita mengakui Tuhan, untuk mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini sangat terbatas, dan hanya kuasa Tuhan saja yang tidak terbatas. Hanya kuasa Tuhan saja yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Ya, jadi itu M yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian M yang kedua, ya, M yang kedua, di masa pandemi, di masa krisis ini, di masa sementara banyak orang mengalami kesulitan, adalah tetap mengembangkan diri kita. Nah, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita mengembangkan diri. Jangan sebaliknya, justru karena PPKM, karena harus di rumah, lalu hanya bermalas-malasan saja. Tetapi mari kita tetap mengembangkan diri, supaya hidup kita terus naik, hidup kita terus bertumbuh. Walaupun di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah pun, kita tetap bisa bertahan, bahkan kita bisa tetap maju. Jangan sampai keadaan ini membuat kita menjadi lemah. Masa-masa yang sulit ini jangan sampai membuat jemaat menjadi malas, jangan sampai membuat kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita tetap mengembangkan diri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita itu bekal. Tuhan memberikan kepada kita modal, yaitu yang ditulis di Matius pasal yang ke-25 ayat 14-30. Saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Alkitabnya masing-masing. Mungkin yang pegang Alkitab bisa membuka. Hanya mengingatkan saja bahwa di kisah ini dituliskan tentang talenta, ya. Jadi perumpamaan tentang talenta, ada seorang yang memberikan talenta kepada 3 hambanya, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga masih ingat semua. Yang pertama diberikan 5 talenta, lalu yang orang kedua diberikan 2 talenta, dan orang ketiga diberikan 1 talenta. Orang yang pertama yang diberi 5 talenta itu pun segera mengembangkan talenta itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Kemudian orang kedua yang diberi 2 talenta juga segera mengembangkan talenta itu dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi yang satu orang ini, dia tidak mengembangkan talenta itu karena dia merasanya diberi 1. Ya, dia hanya merasa, aku hanya diberi sedikit, aku tidak mau mengembangkannya. Tuhan mau supaya setiap kita, yang perlu Bapak Ibu Saudara ingat bahwa setiap orang itu diberi kemampuan, setiap orang diberi akal, setiap orang diberi keahlian. Nah, keahlian, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk dipendam, bukan untuk dibiarkan saja, tetapi untuk dikembangkan. Nah, di masa-masa sulit ini mungkin ada orang-orang yang beralasan, saya kan PPKM, tidak boleh keluar, tidak boleh kumpul-kumpul, mengembangkan talenta bisa dengan banyak cara, saudara. Jadi di rumah pun bisa mengembangkan talenta.
Di masa yang sulit ini, mari tetap produktif, tetap menghasilkan walau di rumah. Pakai pengetahuan kita, pikiran kita, kemampuan kita dipakai untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Karena dengan mengembangkan talenta itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan sampai keadaan ini, PPKM yang diperpanjang ini melumpuhkan kita, melumpuhkan semangat kita, jangan sampai melumpuhkan gairah kita untuk berkarya. Jadi tetaplah anak-anak Tuhan berkarya. Justru kesempatan yang sangat baik untuk orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipilih Tuhan, ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan untuk mengembangkan dirinya menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan yang sangat baik ketika banyak orang mengalami kesulitan, muncul orang-orang Kristen yang bisa memberikan jalan keluar, muncul orang-orang Kristen yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan talenta oleh Tuhan, lalu tidak dikembangkan, firman Tuhan berkata bahwa kepada orang yang diberi satu talenta ini, Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat. Jadi orang yang tidak mengembangkan talenta adalah orang yang jahat. Nah, bukan soal seberapa banyak Tuhan memberikan kepada kita, bukan soal diberi 5, diberi 2, atau diberi 1. Kalau di balik misalnya, ini orang yang diberi 1 talenta lalu dia mengembangkannya, lalu karena dia mengembangkan otomatis akan menjadi bertambah dan bertambah. Lalu yang diberi 5, dia merasa sudah punya banyak, sudah punya stok yang banyak, sudah mampu, lalu dia tidak mengembangkannya. Maka orang yang diberi banyak talenta sekalipun, kalau dia tidak mengembangkan, dia bisa dikalahkan oleh yang hanya diberi 1 talenta. Jadi jangan merasa Bapak Ibu Saudara merasa tidak punya kemampuan, atau merasa tidak bisa apa-apa. Kalau Bapak Ibu merasa tidak bisa apa-apa, kita juga sedang meremehkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat kita menjalankan talenta pasti ada hambatan. Ya, saat ini mungkin ada banyak hambatan-hambatan yang terjadi, yang dialami oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan sesuatu, mengembangkan diri dan ada hambatan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus mencoba supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah titipkan, dikembangkan. Tuhan bisa memberkati hidup kita. Nah, ada 3 hal yang begini. Kalau kita segala sesuatu itu jika dibiarkan saja itu akan cenderung turun. Nah, termasuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin dulu pernah sekolah nih, menjadi sampai SMA, tetapi kemudian tidak mengembangkan dirinya. Lulus SMA sudah sekian puluh tahun yang lalu. Ketika kita tidak mengembangkannya dan membiarkannya, maka kita mungkin saat ini sudah kalah dengan anak SD. Ketika segala sesuatu dibiarkan dan tidak dikembangkan, cenderung turun. Nah, segala sesuatu yang dirawat, dipelihara, itu akan cenderung tetap atau sama. Atau kalaupun mengalami penurunan, tidak begitu signifikan. Mungkin kita punya pengetahuan, tapi okelah, masih dipelihara, masih dipakai, itu akan barangkali kita masih bisa mempertahankan. Tetapi segala sesuatu yang dibiarkan, yang dikembangkan akan cenderung naik. Jadi kalau kita punya talenta dan dikembangkan, itu akan naik, akan bertambah. Kemampuan kita akan bertambah. Oleh sebab itu jangan berhenti mencoba. Mencoba segala sesuatu, ya, jangan menyerah. Walaupun masa-masa sulit, jangan menyerah. Tetap berjuang, mengembangkan diri. Di masa pandemi banyak orang menjadi malas, menjadi lumpuh, anak-anak cenderung lebih banyak
main game. Ya saya mendengar ada banyak anak-anak yang diberi tugas-tugas sekolah dan tidak mengerjakannya. Ya ada beberapa teman guru yang cerita bingung ketika harus memberi nilai kepada anak-anak karena tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Di rumah harus tetap produktif, harus tetap mengembangkan diri. Ayo terus belajar mengembangkan diri walau tetap di rumah. Ada banyak cara untuk tetap mengembangkan diri. Anak-anak terus belajar. Ya, jangan sampai secara kelas mungkin naik tetapi kemampuan kita tidak ada. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada anak-anak, ya anak-anak sekolah, ya, walaupun tetap di rumah terus belajar mengembangkan diri. Ya, belajar ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat di rumah karena sekarang ada media yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk belajar apa saja banyak. Nah, kalau anak-anak sekolah tentu sesuai dengan kurikulum yang ada, belajarlah supaya anak-anak Tuhan juga di masa pandemi ini tidak menjadi menurun tetapi tetap kualitasnya tetap naik. Jadi buatlah keputusan yang terbaik. Jangan menyalahkan Tuhan seperti orang yang diberi 1 talenta ini. Dia menyalahkan Tuhan. Ketika dia hanya diberi 1, dia menyalahkan Tuhan lalu membuat keputusan untuk tidak mengembangkannya. Nah, keputusan yang salah ini membuat hidupnya kemudian tidak diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan sulit jangan menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita mengembangkan diri dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap orang diberi talenta, baik yang muda, yang dewasa maupun yang sudah lansia pun Tuhan masih memberikan talenta itu. Jadi setiap orang bisa mengembangkan diri. Dan M yang ketiga adalah mengarahkan diri. Tadi M yang pertama merendahkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu M yang kedua mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Yang ketiga adalah mengarahkan diri. Di Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14 ini firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri kepada masa depan. Ya, jangan sampai kehilangan tujuan di masa-masa yang sulit ini. Tetap arahkan diri, tetap membuat perencanaan. Setiap orang punya keinginan, setiap orang punya tujuan. Nah, tetapkan tujuan itu. Kemarin Mas Kris nge-share yang sangat baik ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita punya tujuan lalu divisualisasikan, ditulis maupun dalam bentuk gambar, itu akan 80% terwujud. Jadi jangan sampai masa-masa sulit, masa pandemi ini melumpuhkan tujuan Bapak Ibu Saudara atau membunuh mimpi-mimpi kita. Tetaplah bermimpi, tetaplah membuat tujuan hidup ke depan. Ya, jangan sampai krisis ini lalu membuat kita tidak mau berbuat apa-apa. Tetap punya mimpi. Nah, kalau punya mimpi dan mimpi belum terwujud sudah sekian lama, bukan mimpi yang harus dirubah, tetapi strategi yang harus dirubah. Oleh sebab itu, mari mengarahkan diri kepada tujuan. Nah, manfaat kita membuat goal, membuat tujuan adalah membawa kita dari posisi sekarang ini kepada masa depan yang kita inginkan. Nah, setiap orang kalau punya keinginan, tetapkan keinginan itu,
tujuan itu, goal itu, lalu berusahalah untuk meraihnya. Dengan kita membuat tujuan akan membawa kita untuk fokus kepada apa yang kita inginkan dan kita capai. Jadi di masa pandemi, masa PPKM ini, marilah kita tetap berproduktif, kita tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, kesempatan yang baik untuk jemaat Tuhan menjadi berkat. Jangan berdiam diri saja, walaupun di rumah, lakukan sesuatu untuk mengembangkan diri. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidup kita, sampai pemulihan terjadi, sampai kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga, lingkungan, negara kita bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Terus berdoa, dukung dalam doa untuk pemulihan, untuk restorasi, untuk kebangkitan, untuk transformasi. Terus berdoa, kemudian kembangkan diri supaya kita terus bertumbuh menjadi berkat. Lalu arahkan diri kita, jangan sampai tinggal diam saja, tetapi terus berjalan mengarahkan diri kepada tujuan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang saya sampaikan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini supaya kita tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita akan menyanyi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sebelum menerima perjamuan kudus, nanti kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian "Ku Tak Akan Menyerah". Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun jua sebelum
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengakui keterbatasan kami, dan Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Terus ajar kami untuk terus berdoa, memohon kepadamu, untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, juga biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh mengembangkan diri kami, supaya setiap jemaat juga terus berkarya, terus tetap berproduktif Tuhan, menghasilkan untuk supaya setiap jemaat Tuhan tidak ada yang berdiam diri saja, tetapi tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terus ajar kami Tuhan untuk mengarahkan diri kami, untuk mengarahkan masa depan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong setiap jemaat Tuhan, supaya setiap jemaat boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami pertumbuhan, sekalipun di masa-masa yang susah, jemaat terus akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang kudus Tuhan, darah-Mu yang menyucikan segala dosa, mengampuni segala dosa kami. Engkau juga telah menyerahkan hidup-Mu Tuhan, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh bagian di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Tuhan menolong setiap kami. Haleluya. Kita akan, sebelum menikmati perjamuan kudus, kita akan menaikkan pujian Karena Salib-Mu Ku Hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita angkat roti kita. Begini firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Mari kita mengingat akan Tuhan Yesus disalib. Ketika kita makan roti ini, kita mengingat tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum anggur ini, kita mengingat darah Yesus yang dicurahkan untuk mengampuni setiap dosa kita. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas persekutuan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, menolong setiap jemaat-Mu supaya kami semakin dekat kepada-Mu. Melalui perjamuan ini Tuhan, kami terus mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, tanda kasih yang luar biasa yang Kau curahkan bagi kami, bahwa kami terus mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan melimpah atas kita. Haleluya. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat yang saat ini bersama-sama beribadah secara online. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir menjamah umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar, yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Walaupun sampai saat ini Tuhan, pemulihan belum terjadi, namun kami percaya Engkau tetap berkarya Tuhan. Kami akan lihat pemulihan yang Engkau kerjakan akan terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan menolong pemerintahan kami Indonesia dari Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk membawa bangsa ini Tuhan kembali bangkit ya Tuhan. Untuk membawa bangsa ini ya Tuhan mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja menolong bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari jemaat Tuhan mengangkat tangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan, perlindungan yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.